Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Kabar kami juga di studio baik. Kami bersiaran langsung dari iNews Tower lantai 5 Studio Trijaya FM. Saya Gaib Martu Sigit. Seperti biasa, jam 3 sore ini kita akan kembali menjalankan misi kita untuk mengecek fakta ataupun hoax yang berkeliaran melalui program Viral Tapi Hoax. Ini program yang cukup fenomenal karena kita dipantau oleh banyak orang, dipantau Intel nggak ya? Ada juga gitu, dan juga beberapa yang lain. Responnya juga sangat banyak baik di YouTube maupun di WhatsApp yang masuk. Dan saya tidak sendirian, bersama pemirsa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil Bambani Amri. Halo Bang Ip, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Habis dari Hambalang katanya? Kita bukan Pimret Bang. Bukan ya? Kita jurnalis, bukan Pimret. Ya. Kan Pimret jurnalis juga, jangan dibeda-bedain dong. Beritanya mana? Bukan berita. Kalau Iya. dia liputan ya ada beritanya. Iya, Kita oke, tunggulah oke. beritanya. Ya, Tapi sekarang nggak ada beritanya masalahnya. Karena Pemret tuh lebih banyak melakukan lobby. Oke. Kita background, insight itu penting, Bang Asnil. Oke. Supaya tidak ada hoax di antara kita. Benar. Tapi kan harus transparan karena kan Pemret ke sana itu mewakili publik. Iya, benar. Iya. Ya udahlah, kita langsung mulai aja ya, ntar jadi panjang urusannya. Nah, seminggu ini banyak informasi yang beredar di tengah-tengah kita, baik di media maupun ada juga di media sosial, dan juga mungkin masuk ke WhatsApp Anda. Apa saja beritanya? Ada infonya, ada soal yang lagi heboh nih ya, soal Danantara. Danantara tuh Daya Anagata Nusantara. Ya, itu kabarnya ada beredar tuh, masuk ke tempat saya juga, ada anaknya Pak Jokowi masuk dalam struktur. Kemudian ada juga foto mahasiswa yang dibayar untuk demo Indonesia Gelap. Nah, itu saya terima juga. Ada beberapa yang saya nggak terima, cuma ada di sini. Kemudian ada soal Prabowo minta maaf atas kelangkaan LPG 3 kilo. Dan satu lagi terkait dengan vokalis band Sukatani. Nah, info terbarunya seperti apa? Kabarnya dipecat dari guru. Bagaimana infonya nih? Sukatani lagi heboh kan? Kalau kita kan suka musik, bukan Sukatani. Kalau Sukatani kan bertani ya. Okay. Kalau kita suka musik. Dan beberapa yang lain kita akan bahas di sini. Yang pertama, Bang Asnil sudah menyiapkan pengecekan fakta terkait dengan PDIP tampar Jokowi, kong-kali-kong Jokowi dan KPK akhirnya terbongkar. Ini dari judulnya ngeri ya, tampar, terus adanya kong-kali-kong Jokowi dan KPK terkait dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dan akhirnya ditahan, kemudian berujung orang-orang PDIP dilarang ikut retreat untuk ke Magelang. Ini gimana ya infonya, Bang Asnil? Baik, info terkait Hasto ini cukup ramai ya belakangan ini ketika beliau sebagai sekjen partai terbesar di Indonesia gitu ya, tiba-tiba dipanggil KPK kemudian langsung ditahan. Dan Hasto ini cukup fenomenal karena memang kasusnya bergulir cukup lama. Sempat ada dulu dipanggil, ternyata nggak ditahan. Udah 3 tahun ya? Udah kayaknya. Lebih 3 tahun lebih ya? Iya. Bahkan orang-orang yang udah di penjara udah keluar loh sekarang. Jadi tinggal Hasto sendirian. Iya. Makanya yang terkait kasus langsung sudah ditahan dan sudah keluar gitu. Ya. Dan dia kemudian sekarang nih prosesnya. Makanya banyak dugaan ini adalah kriminalisasi. Karena orang yang terlibat udah nggak di penjara. Udah di penjara. Nah, kemudian rame lah di media mainstream ya, media yang memang terverifikasi dari Dewan Pers, ada N-News, ada Kompas TV, ada MNC, ada RCTI dan lain-lain, itu menayangkan semua.
videonya pun beredar luas terkait bagaimana Hasto berbaju rompi Ya. KPK dengan tangan terborgol dan sempat ngobrol ke wartawan Wartawan. waktu itu. Ya intinya adalah dia berada di situ untuk memenuhi proses hukum dan tapi dia juga meminta Jokowi dan keluarganya juga diperiksa. Oh, itu closingnya Ya. sebelum dia masuk ke dalam ya. Benar. Nah, kita tahu sebelum ada fase penahanan ini, sebelumnya ada Koni Bakri yang kemudian pengamat militer ya, yang berada di Rusia, yang jadi dosen di Rusia, yang saat sekitar 3 minggu sebelumnya. yang lalu ya, itu sempat menyebut bahwasanya dia dipercayakan Memegang dokumen file yang berisikan dokumen-dokumen yang dipercayakan kepada dia, dan itu konon katanya bukti pelanggaran ataupun dugaan korupsi kepada mantan presiden Jokowi dan keluarga. Itu konon yang disampaikan Koni dari Hasto. Nah, dokumen itu di sana katanya itu dinotariskan supaya aman. Nah, publik kemudian ketika Hasto ditahan, wajar dong. Wah, ini jika Berarti mau disebar dong. Sebar gitu. Nih gitu ya. Nah, buktinya memang ada video yang tersebar habis itu. Di narasi yang dibangun yang di Kopi Politik ini, narasi itu kemudian disampaikan, disambunglah video-video yang diambil dari berbagai media ini. Ya. Disambung, dijadikanlah cerita dalam satu channel YouTube Kopi Politik ini. Nah, saya bukan mempromosikan Kopi Politik ini ya, karena banyak narasi yang disampaikan Kopi Politik ini ternyata hoax gitu ya. Ini masih belum ditutup juga nih Kopi Politik ya. Belum ditutup. Tapi narasi ini benar, tapi sayang dia ngambil materi-materi itu hak cipta orang lain gitu. Ya. Comot-comot aja. Comot-comot. Modal dengkul dapat AdSense lumayan gede nih. Iya. Itu yang jadi concern saya atau teman-teman di teman-teman digital ya yang concern pada isu keamanan. Copyright nih berarti nih ya. Copyright masalahnya. Dia ambil dari mana-mana, disatukan. Walaupun ceritanya benar, tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah ini bukan konten mereka. Gitu. Dan ini artinya ini bukan berita, gitu ya. Ini adalah saduran mencuri kalau boleh bilang, mencuri mencuri konten, properti orang lain. Nah, informasinya benar bahwasannya Hasto ditahan, tetapi yang kong kali kongnya itu tidak ada di sini. Gambarnya itu benar semua. Oh, gambar benar semua. Tapi yang ada dugaan kong kali kong, itu pernyataan kong kali kong dari sepanjang itu saya nggak menemukan. Tapi pernyataan video ini, Hasto ini memang ada, ini beredar. Pasca Hasto ditahan dia ini beredar. Nah, pernyataan Hasto kurang lebih adalah tujuannya adalah keluarga Jokowi juga diperiksa karena di video yang beredar pasca dia keluar itu Hasto menyebut uang $3 juta. Uang $3 juta karena ada proses revisi undang-undang KPK yang diduga oleh Hasto itu dilakukan diinisiasi oleh Jokowi. $3 juta tuh banyak ya itu ya? Banyak ya? Ya. Kalau kita yang jelas 3 juta nolnya 6 bang. Iya. Kalau kita beliin cendol, wah, dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, jadi setelah itu muncullah video ini. Tapi di judulnya si Kopi Politik ngasih judul yang kira-kira menurutku ini opini. Jokowi panas dingin, Hasto bongkar kong kali kong menjijikan Jokowi hancurkan negara. Ini opini menurutku. Ini opini dia dari hasil kompilasi video yang dan apa yang dia dengar ya. Video itu enggak yang kulihat ya gabung-gabungan videonya ada gitu ya. Bukan bukan editing, bukan AI gitu ya. Oke. Gitu. Tapi kong kali kong Jokowi dan KPK tidak terlihat di situ. Enggak ada di sini, cuman dugaan pernyataan Hasto melakukan melepas kewenangan KPK yang begitu besar itu Hasto menyatakan itu. Bahwasanya Jokowi diduga sama dia mengalokasikan dana 3 juta melalui ada beberapa menteri untuk merevisi undang-undang KPK dan mencomot sebagian kewenangan KPK. Ya, sebenarnya KPK-nya nggak terlibat sih ya. Karena kan KPK jadi objek di situ ya.
Ya, kalau dari pernyataan Hasto ini. Ya, justru kalaupun itu terjadi yang terlibat ya anggota DPR, Benar. beberapa Anggota menteri DPR, yang menteri, lobby misalnya ya. itu benar-benar kejadian ya. Tapi bisa juga ada dari dalam kan waktu itu tekanan dari dalam juga Oh berjalan iya, juga ada kan. juga ya. Novel Baswedan disingkirkan Ya, gitu beberapa kan. yang Dibersihkan karena nggak lolos tes kebangsaan gitu. mungkin kalau memang ini serius dibongkar Nah, seru juga ya. Jadi apakah Hasto bongkar kong kali kong ini? Ya, aku sih menunggu file tadi yang membuktikan yang Ya. disampaikan Koni. Cuman di video ini belum ada file ataupun bukti dari Hasto yang menyebut kong kaling kong Ya. itu. Buktinya belum ada. Ya, andai pun misalkan benar ada siraman rohani keuangan Mhm. kepada beberapa orang di DPR, bisa jadi anggota DPR PDIP kena juga. Iya, bisa Oh, jadi. itu kan mereka masih mesra kan? Masih mesra. Menteri hukumnya waktu itu kan masih PDIP juga kan. Ya masih Padahal Yasona yang juga nyusut ya. kan. Iya, iya. Pasti yang drafting itu di sana. Iya, Final penyusunan undang-undang kan ada di Bisa Kemenkumham jadi juga. memercik air kena muka sendiri ini kalau misalnya dibuka ya. Ya. Nah, sekarang tinggal KPK nih. Ada pernyataan Hasto $3 juta gitu kan. Ya, Mau nggak serius atau KPK? enggak? Iya. Ngusutnya. Tapi kan kemarin ketua KPK udah bilang kalau memang Hasto punya bukti Mhm. keterlibatan keluarganya Pak Jokowi korupsi dan lain-lain, bawa aja buktinya ke mereka. Jadi Pak Hasto harusnya teman-temannya harus ya udah kalau memang ada ya kasih. Makanya ada yang menunggu file dari Rusia. Dari gitu. Rusia. Tapi Mbak Koni kayaknya agak menahan diri ya. Menahan diri. Udah nggak mau ngomong. Karena sebelumnya habis umroh kayaknya sama Bu Mega ya. Bu Mega, nggak tahu Iya. nih. Mungkin dibisikin apa ya. Kita nggak tahu ya. Tahan dulu Kon. Oke. Jadi ini kita nyebutnya apa nih? Ini hoax apa bukan ya berarti ya? Nyebutnya apa nih? Kalau Jokowi panas dingin itu udah pasti hoax. Udah pasti hoax ya. Karena nggak ada bukti Nggak ada. di video Oke. ini. Hasto bongkar kong kali kong juga hoax, nggak ada Juga bukti hoax. di video Oke. ini. Berarti itu semua dugaan. Dugaan. Itu opini perasaan dia aja Perasaan dia berdasarkan aja. kesimpulan. Sementara kalau kita menulis berita itu nggak boleh kita pakai perasaan dan kesimpulan kita karena opini dan fakta mesti dipisahkan kalau dalam jurnalistik. Nah, sementara kalau konten kreator ini yang banyak beredar di media sosial, mereka tidak peduli yang namanya fakta, opini. Mereka peduli pokoknya apa yang mereka rasa. Mereka baca. Itu mereka baca sesuai Oh, perasaan udah. mereka, itu mereka tulis. Sementara kontennya mereka itu sangat viral. Iya. Dampaknya melebihi media mainstream. Jadi memang nggak ada aturannya ya mereka ini, nggak ada regulasinya. Sementara kalau media pers tuh regulasinya undang-undang pers, kode etik, kemudian ada Penyiaran. undang-undang penyiaran, banyak sekali kode etik. Standar perusahaan pers. Iya, jadi memang Mereka nggak ada. soalnya. mereka Jadi nggak pas ada. semua nih. Jadi harus diatur sebenarnya supaya kita bermain dalam level yang sama. Sementara masyarakat kadang nggak ngelihat bahwa ini pers ini diproses benar atau salah. Pokoknya yang namanya konten di YouTube, apalagi bawa nama-nama aktual, news, politik, disangkanya benar aja. Padahal Ini tidak semua benar. Judulnya luar biasa ya. Bongkar kong kali kong. Nah di sini saya nggak disebutin yang dibongkar apa, itu Ya. belum ketemu. Si pembongkar ini menyajikan data apa, bukti apa itu juga nggak ada. Makanya informasinya hoax walaupun video-video yang di dalam itu Memang memang benar ada, ya? benar adanya. Tapi narasinya itu hoax ya. Oke, jadi PDIP tampar Jokowi karena membongkar kong kali kong Jokowi dan KPK. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Berikutnya ini Thomas Jiwandono, Jokowi hingga Kaisang masuk struktur Danantara. Ini memang beredar sebelum pengumuman dan beredar sangat viral nih, Masif sangat ya. viral, masif. Bahkan ada media mainstream yang naikin, Iya. media mainstream yang naikin. Nah, dari beberapa nama ini ternyata hanya Pak Jokowi ya yang masuk struktur sebagai Dewan Penasehat. Mhm. Saya dan Asnil seperti biasa masuk di struktur Danantara sebagai
kepala komunikasi untuk penggiringan opini publik dan tentara. Saya kepalanya, ketuanya, dan Bang Asil nih wakilnya. Kita tunggu aja nih, belum ditelepon nih. Belum telepon ya? Belum ditelepon. Aduh. Padahal kantornya deket loh di sini Cikini. Iya. Mungkin dia mau diantar pakai surat kali kan. Atau suratnya dibikin pakai rugos, jadi Iya. lama bikinnya. Mungkin Danantara butuh ini kan, butuh opini yang positif. Ya kan? Kita jagonya soalnya. Belum ada telepon nih. Nah, viral lah ini barang-barang ini. Jadi ada Kaesang, ada Thomas, ada Jokowi, ada beberapa nama yang lain. Ya. Dan ada media mainstream yang naikin juga. Dan saya terima ada kali berasa hampir semua grup saya terima ini barang-barang ini gitu. Gimana nih? Iya, benar. Sampai wartawan pun percaya ini ada apa namanya grafis itu kan yang ada gambar, ada foto gitu. Nah, ini sebenarnya setelah kita telusuri ini adalah memang grafis ini benar, tapi yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri layar ini. Jadi ini grafis tidak ada fotonya sebenarnya. Itu adalah grafis dari satu media cetak ekonomi di Indonesia. Itu benar ya? Itu benar ya sebelah ini. Tapi yang nggak ada fotonya. Belum ada nama, nggak ada nama Kaesang, nggak ada nama siapa lagi tuh? Thomas Jiwandono, Luhut, Thomas Jiwandono, Jokowi itu belum ada. Dan ini Pandu Sahrir ya. Pandu Sahrir. Cuman di hari itu memang ada 3 nama yang sudah beredar, 4 kalau beredar. Ada nama Jokowi itu masuk, nama Pandu Sahrir itu masuk. Nama siapa lagi yang mantan orang trans itu? Oh itu. Yang wakil Menteri BUMN. Ya. Doni Oskaria. Kemudian itu memang masuk karena bahkan ada fotonya yang menyebar. Namun yang Kaesang sama Luhut ini kami melihat grafis yang awal ini itu dirombak, diedit, kemudian dikasihlah foto Kaesang. Luhut, Kaesang, Jokowi dimasukin ke situ. Ya. Kalau saya sih begitu lihat Kaesang saya langsung nggak percaya. Kenapa? Karena terlampau vulgar kalau Kaesang masuk. Maksudnya bisa komennya bukan Indonesia gelap, Indonesia gulita tulisannya gitu. Tapi ada satu yang menarik, Bang. Apa? Pernyataan Pak Luhut. Tidak ada orang titipan. Oh iya, memang benar. Tapi ada ponakan. Kan beda. Oh, beda ya. Titipan itu kan dikempit kan? Ya, titipan ya. Sama ponakan. Beda. Ya benar juga sih Pak Luhut. Iya, benar juga. Nggak ada yang dititip gitu, nggak ada. Yang ada tuh ponakan. Yang ada ponakan gitu. Titipan nggak ada. Ya, jadi gitu ya. Jadi nggak ada titipan memang. Ya kita membenarkan informasi dari Pak Luhut. Iya, benar. Walaupun Pak Pandu Sahrir itu adalah keponakan Pak Luhut. Tapi bukan titipan. Ya. Begitu ya Bang ya. Sepakat ya kita ya. Sepakat ya nih. Kalian sepakat juga nih. Ya. Jadi Pandu Sahrir itu adalah keponakan Pak Luhut, bukan titipan. Ya. Titipan ya titipan, ponakan ya ponakan. Bang Asil jangan ini dong. Jangan nuduh dong. Enggak, saya enggak nyuduh. Saya memperjelas ya. Oke. Ya, kalau misalkan saya yang di sana itu titipan Bang Gaib mungkin gitu kan. Berbeda jadinya. Iya. Nah, begitu juga untuk Thomas Jiwandono kan sudah Wamenkyu kan. Iya. Mungkin lah dia bermain di 2 kaki sebagai regulator dan juga sebagai operator. Nah, sebenarnya dalam narasi seperti ini cukup berbahaya karena menimbulkan dugaan-dugaan pada publik dan itu mengarahkan pada isu ataupun narasi-narasi yang itu menyesatkan banget gitu ya. Bahaya memang, bahaya ini. Nah, jika ini beredar di tangan-tangan teman-teman yang jarang mendapat sentuhan berita-berita dari media mainstream, kasihan, dia akan merasa walaupun Kaesang nggak masuk, dia masih merasa dan antara itu ada Kaesang gitu. Ya. Karena habis ini belum tentu dia dapat pencerahan gitu. Ya. Nah, ini yang berbahayanya, Bang. Jadi walaupun kita fair juga, walaupun ada ponakan di sana, kita harus fair juga bahwasanya Kaesang nggak ada di sana gitu. Ya. Dan kenapa kok tiba-tiba nama Kaesang dimunculkan? Paling tujuannya buat memperkeruh suasana aja sih ya. Ya. Pertama itu, kedua memang skeptis publik juga sudah skeptis kayaknya. Ya. Karena kan sosialisasi sebelumnya kan kurang, ya menurut kita ya itu kurang masif ini kajiannya seperti apa, sampai kemudian kalau kita lihat di media sosial ya banyak sekali
anasir-anasir negatif terkait Danantara ini. Hmm. Di sisi lain Prabowo kemarin bilang bisa diaudit kapanpun oleh siapapun. Ya. Nah, tapi publik banyak juga yang nggak percaya gitu Ya, ya. Kabarnya kan nggak bisa diaudit juga sama BPK sama yang lain, nggak dipanggil DPR juga kan? Ya, apalagi kan ini kan ya seperti ya ini investasi, jika kemudian investasinya rugi kan tidak terjerat dengan tindak pidana korupsi. Tapi kalau ada lembaga yang tidak diaudit sama sekali memang bahaya juga kan? Jadi bisa semena-mena kan? Nah, ini kan akan menjadi presiden lagi dan sementara Danantara ini Pertamina masuk di dalam holdingnya Danantara. Ya memang ini banyak pertanyaan soal Danantara. Banyak ada yang optimis, ada juga yang pesimis, ada juga yang skeptis gitu. Karena Danantara ini mengakuisisi 7 BUMN yang paling sehat di Indonesia. Pertamina, Main ID, PLN dan semua bank plat merah ya, Mandiri, BNI, BRI. Dana kelola itu sekitar 10.000, bahkan ada yang bilang 15.000 triliun. 14.000 triliun. Itu bukan dana yang kecil, itu dana yang besar dan dia terpisah dari APBN ya. Terpisah dari APBN. Ini bisa jadi kita anggap pertaruhan dari bangsa ini melalui Presiden Prabowo. Mudah-mudahan pengelolanya diberi amanah, diberi kepercayaan oleh rakyat dan dia amanah menjalankannya. Memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi Pak Prabowo kan udah bilang silakan diplototi, diaudit, diawasi oleh siapa saja. Gitu. Jadi silakan, karena dana yang dikelola ini bukan dana yang sedikit, ini dana yang sangat besar. Tapi kalau ada informasi yang tidak benar, ya kita harus fair juga bahwa itu tidak benar. Termasuk keberadaan anaknya Jokowi, Mas Kaisang, kemudian ada Pak Thomas Jiwandono yang dianggap masuk dalam struktur Pak Luhut. Padahal yang terbaru tidak ada. Yang ada adalah CEO-nya Rosan Roslani, CEO itu Chief Investment Officer-nya adalah Pandu Sahrir, kemudian ada COO, Chief Operation Officer-nya adalah Doni Oskaria. Dewan penasehatnya ada Pak SBY, Pak Jokowi, kemudian ada Tony Blair kalau nggak salah ya. Ya, Tony Blair ya. Kemudian dewan apa lagi tuh? Ada Erick Thohir juga ya. Ada Erick Thohir, Menkyu, kemudian langsung dikepalai oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, jadi ini di akunnya di mana tayangnya? Ini di X dan sumber pertamanya itu udah dihapus. Cuman masalahnya secondary posting dan selanjutnya tuh banyak di mana-mana ya. Mana-mana. Itu yang bikin kita khawatir. Ya. Dan siapa yang bisa menghapus itu yang bisa menghapus ya yang posting itu sendiri kan. Ya. Jadi keterlibatan Kaisang tidak benar ya. Bukan kita belain Kaisang. Iya, karena memang tidak benar. Tapi ada yang benar terkait dengan Kaisang, yaitu mulai 28 Februari Rans Nusantara Hebat berhenti operasional pada 28 Februari yang berada di BSD. Itu kerjasama antara Rans dan juga Kaisang. Oh, ya. Kabar itu bisnis mereka ya? Bisnis mereka. Jadi karena memang sepi ya. Sepi ya. Nah kalau itu benar ya, ini itu kita confirm. Tapi kalau yang pisang benar, pisang benar. Pisang ngapain? Nakal juga dia Bang Astil. Enggak, dia kan bisnis pisang. Iya, bisnis pisang masih ada. Walaupun udah nggak banyak. Memang pisang itu manis kan. Agak susah jualan pisang. Karena apalagi anggaran dipangkas gimana? Iya, memang agak berat nih. Jadi teman-teman kalau ada terima bagan Danantara, kemudian ada nama Thomas Jiwandono, ada nama Kaisang, Luhut, itu tidak benar ya. Jadi nama-namanya udah beredar seperti yang tadi saya sebutkan ya. Dan tambahan, jadi websitenya Danantara ini udah ada, danantara.id. Silakan bisa cek langsung di situ. Oh, .id bukan .go.id ya? Bukan, .id. Dia bukan lembaga negara.
dia ada entitas usaha, Bang. Oh iya iya, Makanya lembaga .id. investasi sendiri ya. Iya, kayak main.id. Kayak main ID gitu Iya. ya. Oke. Bukan .com karena dia Jadi berstatus di Anda Indonesia. kalau ingin tahu Danantara, mereka lagi nyari banyak lowongan kayaknya. Iya. Karena kantornya masih sepi. Anda Handphone- bisa handphone buka nyala kan, Bang? nyala terus. Nyala. www.danantara.id. Kalau butuh .id. kepala komunikasi boleh lah ya. Kita bantu-bantu lah ya. Nih, kita bantu Danantara. Oke, teman-teman. Bagan yang beredar ada nama Thomas Jiwandono, Jokowi hingga Kaisang masuk struktur Danantara akhirnya dinyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Ya, kita beri dukungan supaya Danantara bisa memberikan dampak buat rakyat Indonesia ya. Dampaknya buat rakyat, bukan buat segelintir orang saja. Kita berikan waktu buat Pak Rosan dan kawan-kawan untuk bekerja. Ini kan mau mirip Hasanah di Malaysia dan juga Temasek. Temasek yang ada di Singapura. Sebenarnya ini idenya dari zaman bapaknya Pak Prabowo, infonya. Pak Sumitro itu pernah mengusulkan lembaga seperti ini kepada Pak Harto. Cuman waktu itu beberapa menteri ekonominya Pak Soeharto seperti JB Sumarin tidak setuju. Akhirnya konsep Pak Sumitro ini dibawa ke Malaysia. Oke. Diterapkanlah oleh Malaysia dalam bentuk khazanah, dan itu lumayan sukses. Kira-kira begitu. Makanya Prabowo waktu itu ke Malaysia, Ke Malaysia juga ya. mau lihat, mau ya kayak gitulah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan tidak ada moral hazard ya, karena kadang orang kalau udah ngelihat duit banyak Nah, itu dia. suka Amin. berubah. Banyak tuh lembaga-lembaga umroh. Umroh murah, begitu duit masuk tung. Duitnya banyak nih, udah 500 miliar. Oh, Langsung lupa daratan. Oke, Ya. berikutnya terkait dengan band yang lagi fenomenal sekarang, Siapa band tuh, Bang? Sukatani dari Probolinggo. Purbalingga apa Probolinggo ya? Purbalingga. Purbalingga tuh di Jawa Jawa Tengah. Kalau Probolinggo di Jawa Jawa Timur. Tidak hanya intimidasi, vokalis band Sukatani dipecat sebagai dari profesi sebagai guru. Ini bener apa enggak? Bukannya dia memang guru nih. Dia memang guru. Ya. Jadi dia memang guru di SD Islam Terpadu Lampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke. Nah, ketika dia sudah membuka identitasnya, publik jadi tahu kan. Termasuk anak-anak didik sudah pasti tahu. Oh, ibu saya ternyata gitu kan. Ternyata ibu saya yang suka pakai topeng, yang suka nyanyi bayar gitu. Bayar polisi. Ngurusin, bayar polisi. Iya. Bener. Nah, setelah ada videonya viral terkait permintaan maaf kepada polisi dan entitas polisi, setelah itu dia diberhentikan dari status guru di sekolah SDIT Lampok tersebut. Namun alasan pemberhentian itu bukan karena nyanyiannya, bukan karena kata sekolah. Ini kata versi sekolah loh Bang ya. Kata versi sekolah, mereka melanggar kode etik dan SOP yang ada di SDIT Lampok itu. Jadi dalam sebuah media yang sudah menayangkan dan wawancara dengan aparat pihak sekolahnya, dia bilang ada SOP di sana, ada kode etik di sana, dan itu dilanggar oleh Novi ini. Oh ya, saya sempat baca Novi bisa lagi bekerja sebagai guru asal keluar dari band Sukatani. Ya. Itu juga. Namun Pemda bupatinya yang Purbalingga, baru, Fahmi Muhammad Hanif, malah menawarkan ada sekolah negeri atau sekolah yang dikelola oleh Kabupaten Purbalingga, dia yang dimana Novi juga bisa mengajar di situ. Padahal dia panutan banget kan, karena kan dia sebagai muslimah ya, kalau mengatakan yang benar ya katakan. Iya. Jadi memang fenomena siapa namanya Fitri ya? Novi ini unik loh. Dia bisa punya dua kepribadian ya. Bukan dua kepribadian ya, apa ya? Dia bisa menjadi guru dengan berjilbab. Mungkin dia juga pasti mengajar ya di sana. Tapi dia ternyata juga pakai topeng dan bernyanyi dan begitu itu apa? Bukan cadas ya, apa namanya? Berani gitu ya. Maksudnya
Kan jarang yang kayak gini ya. Ya, memang jarang. Jarang loh kayak gini. Dan sebenarnya tapi- banyak publik menyayangkan kenapa dibuka identitasnya. Tapi itu Bang, apa namanya? Kita itu mungkin terlalu apa ya? Terbentuk dalam pikiran kita. Guru itu adalah sesuatu orang yang kalem, Lembut gitu Lembut. ya. Nggak boleh nyanyi, nggak boleh dia seperti mengekspresikan dalam bentuk nyanyian Iya, ini ya. jadi sementara kita selama ini puluhan tahun dibentuk oleh frame berpikir guru itu adalah kalem, enggak suka protes, Iya, enggak, iya, iya. seperti itu. Kalau saya sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya dengan guru seperti ini, malah bagus gitu, ya, mengajarkan kita ya bicara yang benar aja gitu. Kalau dalam Muslim ya kalau ya berdakwah sampaikan dulu. Iya. Kalau nggak mampu sampaikan ya berdoa Jadi dalam hati. Gitu. sampaikan walaupun itu pahit. Iya, walaupun satu ayat. Iya, iya, iya. Benar. Ini panutan sebenarnya Iya, iya. dalam kalau kita mau secara substansi ya. Oke, jadi kita luruskan ya. Jadi Novi ini dikeluarkan bukan karena lagunya, kalau menurut Bukan karena sekolah, lagunya yang sekolah. tapi karena dianggap melanggar SOP. SOP dan kode etik. Kode etik. Katanya ada buka aurat. Buka aurat, buka jilbab sekali. Padahal di situ dia pakai itu ya, pakai tutupan semua Pakai malah. tutupan semua, pakai topeng. Malah matanya aja nggak kelihatan di situ Iya. pakai topeng. Saya bingung loh. Dia nggak sesak nafas ya, ditutup gitu nyanyi gitu. Mungkin udah biasa kali ya. Ya nggak tahu juga sih Bang. Dahsyat Kita loh. coba itu. Dahsyat loh dia. Ditutup sambil nyanyi, terus sambil pasti loncat-loncat dong. Iya. Ini luar biasa nih Ben Sukatani nih. Dia emang berdua doang tuh banyak sih. Berdua. Kalau di Panggung. panggung dia berdua. Mungkin didukung oleh tim produksi kan. Ya. Ini fenomenal nih Sukatani nih. Kita patut ini. Nah, balik lagi nih ke yang nayangin siapa nih? Nah, ya. yang kita bongkar sekarang nih. Yang nayangin itu Kopi Politik. Oh, dia lagi. Channelnya sama. Oh. Kali ini informasinya benar, videonya benar. Masalahnya adalah video itu curi dari sana sini Oke. gitu kan. Ya. Dan tidak disebutkan sumbernya videonya dari mana. Biasanya kan ada caption dikit dikasih sini kan. Iya. Sumber YouTube-nya Kompas TV, Ya. liputnya iNews, liputan MNC, liputan ini bisa dicantumin. Ini nggak ada. Iya. Begitu. Jadi kontennya benar, informasinya benar. Masalahnya adalah video yang ditampilkan Ini itu Sukatani kalau dibikin film seru ini. menarik ya, benar. Menarik ya. Menarik itu kalau Iya. dibikin film. Tayanglah di Trijaya. Iya. Trijaya gimana bikin Karena film? dia karena drama radio. karena memang mungkin buat mereka yang sering bergaul di lingkungan sekolah Islam terpadu ya. Mhm. Jarang-jarang yang model kayak begini. Ya. Jarang-jarang. Jadi buat beberapa orang mungkin kok bisa gitu. Istilah itu hidup dalam dua dunia sebenarnya Ya. dia ngajar tapi dia nyanyi juga bukan nyanyi. Kalau kita lihat sejarah ya Bang ya. Aisyah di rumah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, istri Nabi ya. Ya. Tapi dia perang, bisa berkuda dan bisa Bener mengangkat juga sih ya. senjata. Iya. Garang juga Iya. gitu kan. Untuk apa ya? Untuk menyampaikan kebenaran gitu. Iya benar. Mungkin karena kita nggak biasa aja. Ya biasa itu aja. Karena persepsi kita lama, puluhan tahun dibentuk guru itu adalah orang yang kalem, lembut, Bener. dan ya kalau nyanyinya kasidahan. Iya. Yang nggak begitu juga gitu. Sebenarnya Sukatani ini nyanyinya banyak kritik sosial. Kritik sosial. Dan menurut ya kita ya sebagai orang-orang jurnalis, sebagai media yang malah pesan mereka ini malah lebih kuat daripada tulisan berita-berita kita tulis. Ya. Dia bikin lagu langsung viral ya. Langsung viral. Dulu ada film Street Justice namanya. Jadi dia seorang hakim, dia ngelihat ada pembunuh, tapi dia merasa kalau saya hukum segini paling nanti dia bebas atau koruptor gitu bebas, nanti dia bisa pakai uang dan keluar. Makanya dia dihukumnya biasa aja, tapi setelah itu begitu udah selesai dia melakukan hukuman jalanan, operasi sendiri, makanya tutup mata gitu, itu pembunuh koruptornya dihabisin sama dia, gitu. Jadi sisi keadilan yang dalam kehidupan yang lain. Ya ini kan
ya menyampaikan sesuatu fenomena di masyarakat, keluhan-keluhan di masyarakat. Mungkin dia sebagai guru agak terbatas kali menyampaikan kebenaran Iya. ya kepada publik ya. Mungkin kepada anak didiknya mungkin iya. Kita di media sudah sering kan nulis soal ini. Polisi yang SIM bayar. Iya iya iya. Cuman ada nggak seviral ini. oknum yang begini, yang begitu, Iya iya. yang begini, yang begono. Iya, iya, iya. Tulis oleh media tapi nggak seviral ini Nggak kan. seviral itu. Malah kayaknya ini peran apa ya? Dia sebagai melebihi peran kita. Peran kita ya. Dahsyat ya. Dahsyat emang. Dahsyat. Tapi emang seni itu kalau diberikan sentuhan idealisme sedikit memang dahsyat sih. Dahsyat emang. Iya. Orang ada lukisan yang nggak boleh tayang. Mungkin Mas Gaib udah sering siaran radio laporan soal ini nggak ditanggapin. Wah, ini langsung. Dahsyat ya. Oke. Oke ya. Jadi tanya intimidasi, vokalis band Sukatani dipecat dari guru karena lagu. Jadi yang benar dia bukan dipecat karena lagu ya. Tapi dia dipecat karena dianggap melanggar kode etik atau SOP dari perusahaan ya. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Karena memang dia dipecat ya, tapi bukan karena lagunya gitu. Oke. Selanjutnya, foto mahasiswa dibayar untuk ikut demo Indonesia Gelap. Ini memang aksi demonstrasi kemarin itu memberikan banyak catatan ya, bukan cuma catatan soal aksi tapi juga catatan-catatan yang lain, termasuk informasi yang sangat beredar terkait dengan demo yang anarki, kemudian demonya dibayar, udah ada mahasiswa jadi-jadian, demonya ditunggangi oleh partai tertentu. Nah, yang kita terima itu ada mahasiswa yang ternyata aksi kemarin Indonesia Gelap itu dibayar. Ini gimana infonya? Ya, ini menyebar di beberapa akun di Facebook yang menjelaskan jadi ada foto mahasiswa yang lagi pegang duit, tapi duitnya duit mainan sebenarnya. Dikasih narasi, inilah contoh penyewa berkualitas ya, upah 60.000. Kemudian mereka teriak-teriak. Itulah narasi negatifnya yang disampaikan. Nah, setelah kita cek, akun Facebook itu adalah akun yang kan kelihatan postingannya kan. Wah, dia postingannya ke salah satu postingannya ke Prabowo. Postingan Presiden Prabowo. Jadi membuktikan dia adalah ya buzzer pemerintah lah gitu ya. Nah, foto ini dikasih narasi, fotonya benar, ada mahasiswa pegang duit, jaket kuning dan jaket biru ya itu ya. Ya. Jaket Ungu. Nah, di situ memang ada foto ini aslinya diposting di Instagram Bangsa Mahardika Rabu 19 tanggal 19 bulan ini. Nah, ini dibagikan dan diberikan narasi bahwasannya ini adalah uang kertas yang dijadikan uang palsu sebagai bentuk teatrikal dalam proses demonstrasi mereka yang dilakukan di Patung Kuda. Ya. Nah, uang palsu ini dipegang, dibagi-bagiin sebagai nanti digunakan untuk properti aksi. Namun dinarasikan oleh beberapa akun YouTube ini adalah masa bayaran. Mereka lagi pegang uang, terima bayaran sebesar 60.000. Nah, beberapa teman-teman di Cek Fakta di Tempo itu sudah mengidentifikasi salah satu yang ada di foto itu mantan ketua BEM dari salah satu politeknik di Jakarta. Dan dia sempat dihubungi oleh Tempo, namanya Reza, dan membantah itu bukan saya terima duit untuk aksi, tetapi kami membenarkan tadi bahwasannya kami pegang uang palsu untuk dibagikan sebagai bentuk acara teatrikal ketika aksi. Oke. Jadi sedang bagian dari teatrikal. Iya, tapi bukan yang kemarin ini, tapi ini foto udah beberapa waktu lalu. Yang pas penolakan PPN 12%. Oh, PPN 12%. Diambil dinarasikan pada aksi kemarin. Ini uang monopoli kayaknya ya. Bisa jadi karena memang ada uang monopoli, ada uang yang jadi imitasi mainan gitu kan. Iya, jadi ini bukannya aksi yang kemarin dan bukannya uang bener ya? Ya. Ini beredarnya di mana?
Di Facebook sebentar kita cek. Tapi memang kelihatannya real banget sih ya. Iya, lagi pegang duit Lagi nih kelihatan. pegang duit soalnya. Oh, kalau kita nggak bisa baca konteksnya, menghubungi konteksnya, untungnya beberapa teman di media cek fakta melakukan konfirmasi ya. Ada namanya Petir Prabowo gitu. Akun ya, ini akun bukan namanya ya, tapi ini namanya Petir Prabowo. Petir Prabowo ya. Dibikin-bikin kali ya. Cuman ya ada yang percaya, ada yang ngasih tanda tanya gitu, nggak percaya gitu kan. Ada yang kasih komentar, anjir namanya membuat gue ketar-ketir gitu. Karena namanya Petir Prabowo. Petir Prabowo ya. Nih akun ini yang menyebarkan mahasiswa ini dikasih uang 60.000 supaya bisa itu di Facebook ya? Di Facebook. Oke. 20 Februari. 20 Februari berarti pasca lagi rame-ramenya Indonesia Gelap tuh ya? Ya, tapi kalau foto aslinya itu Desember 2024. Ketika kampanye PPN 12%. Ini lokasi di mana nih? Ada di seperti arah Patung Kuda. Ada Patung Kuda ya? Kan ada ini kayak di pada Jalan Medan Merdeka kan itu. Ya. Oke. Memang narasi terkait Indonesia Gelap tuh banyak sekali ya. Banyak yang kontra ya. Patung Kuda, Patung Kuda bener ya? Ya. Termasuk yang ini, pemberian uang kepada bagi-bagi duit mahasiswa. Receh dilempar di depan polisi. Iya. Terinspirasi dari Sukatani tadi gitu kan. Oke. Tapi belum diturunin ya? Sama Belum, Facebook masih, belum ada masih itu ada. hoax segala macam. Sebenarnya nih si mantan ketua BEM ini bisa lapor polisi ya, karena pencemaran nama baik juga sebenarnya ini. Iya, bisa jadi. Karena dia dituduh jadi demo bayaran dan bagi-bagi duit kepada anak buahnya atau mahasiswa lain ya. Di itu Bang, cukup kita luruskan aja informasinya. Oh gitu ya. Oke. Maka penuh penjara kalau semua main Petir Prabowo ini udah sering belum? Kalau dilihat dari hati-hati Mas, bawa nama Pak Prabowo itu. Ya, banyak nih akunnya yang isinya pasti pro Pak Prabowo ya. Pro pemerintah lah. Ya. Jadi cuman mengingatkan buat akun Petir Prabowo di Facebook, nggak apa-apa Anda mengupload berita tentang pemerintah, tentang Pak Prabowo, Anda pro pemerintah, nggak ada masalah, ini kebebasan dan ini negara demokrasi. Tapi jangan Anda mengupload informasi, gambar, video yang tidak terverifikasi, apalagi melibatkan nama baik orang lain. Ya, ini agak berbahaya sebenarnya. Jadi kalau Anda mendengar siaran kami, ya diturunin aja gitu. Diluruskan aja, karena kasihan nih adik-adik mahasiswa yang udah melakukan aksi dengan ketulusan, bayar pakai duit sendiri, dituduh dibayar bahkan membagi-bagikan uang. Dan itu ternyata foto itu terjadi Desember 2024 ketika melakukan theoretical aksi tolak PPN 12%. Jadi bukan mereka membagi-bagikan uang, uangnya juga uang buatan, uang monopoli yang tidak ada kebenarannya. Jadi kalau bisa diturun ya Mas Petir ya, untuk menjaga nama baik Bapak juga ini. Saya ragu nama dia Petir Prabowo. Iya, ragu. Namain. Iya. Mungkin nama yang dibikin aja kali ya. Saking cintanya. Saking cinta ya. Oke. Jadi foto mahasiswa dibayar untuk demo Indonesia Gelap sedang bagi-bagi uang. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Selanjutnya masih terkait dengan LPG, ada informasi Presiden Prabowo minta maaf atas kelangkaan LPG 3 kilo. Ya. Ini beredar lagi nih infonya. Ya, ini beredar di Reels Facebook juga. Sebentar. Kita dengeran, karena pendek kita dengar lah ya. Ya. Pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad
bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan narasinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih Nah, di penting, caption pengantarnya itu sebenarnya tidak ada. Di caption pengantarnya itu ditulis kata maaf. Presiden Prabowo meminta maaf. Nah, sementara di suara yang ada di video itu nggak ada satupun kata maaf. Videonya itu malah menyebut terkait dengan ini perayaan Natal nih. Perayaan Natal 28 Desember, Prabowo datang ke Acara Natal acara perayaan nasional Natal ya. di Senayan 28 Desember. Dan ini tayang di YouTube-nya Setcap, Sekretariat Kabinet. Nah, dalam satu postingan itu kira-kira seperti ini. Tapi tidak ada kata maaf. Bukan konteksnya bukan soal gas. Dan bukan soal LPG. Bukan soal Dan LPG. dia nggak pernah ngomong minta maaf. Dia Iya. cuma ngomong bertekad akan tidak akan mempersulit ya. Benar. Karena sumpah janjinya akan dia ikuti gitu kan ya. Sumpah janji ikuti kepada dia bertanggung jawab kepada negara dan juga kepada Tuhan gitu. Nggak ada soal gas. Kenapa tiba-tiba diarahin ke gas? Karena dia dulu oke gas atau gimana? Sepertinya kalau dilihat dari momentumnya, si penyebar ini mengambil momentum kelangkaan LPG kemarin, dan ya sudahlah, Sekalian aja gitu kan. Akunnya siapa nih, Nil? Ini akunnya Konoha 24 jam. Kita udah tahu tuh ya, kalau udah bawa Konoha Iya. berarti agak-agak oposisi lah ini ya. Iya. Nah, kalau di thumbnailnya itu kira-kira judulnya kayak gini. Ada foto Prabowo di thumbnailnya itu, saya minta maaf, janji yang pernah diucapkan Prabowo di depan khalayak ramai apakah sudah sesuai gitu. Nah, sebenarnya kita cek nggak ada pernyataan maaf itu gitu. Ini beberapa akun yang upload berita info apa isinya? Hampir sama, dia mengomentari informasi yang lagi viral. Pagar laut, soal Bahlil, termasuk soal Rocky Gerung dikomentari juga di sini. Jadi memang dia ngambil yang viral aja ya. Viral aja. Tujuannya apa nih? Di Facebook ya? Facebook ini. Facebook Dan tuh udah ada AdSense juga. Facebook Pro sekarang. Oh gitu. iya. Yang mereka mencari. Berarti tujuannya emang ekonomi berarti ekonomi ya? juga ini. Bagaimana dia bisa naikin engagementnya? Iya, dan lumayan ya. Kayaknya belum, dia masih pemula dia nih. Oh, masih Pengikutnya pemula. Masih 20. Konoha 24 jam. Siapa nama itunya? Nggak ada namanya? Nggak ada, Konoha 24 jam aja. Namanya siapa gitu? Nggak pakai nama? Nggak ada. Nah, dia sehari berapa tuh Nil? 24 jam. Banyak nih kayaknya. Banyak Cuman nih kayaknya. kontennya belum masif ya, karena pengikutnya masih sedikit. Belum masif, tapi nggak tahu ya apakah dia punya TikTok juga atau enggak. Iya. Dan dia videonya ngambil-ngambil kayaknya seperti biasa ya. Memang sekarang nih cukup jago ngedit, tahu teknologi sedikit, Anda udah bisa bikin konten sendiri nih. Tapi sayangnya kontennya diambil dari video orang lain yang dia dalam mengambil video itu butuh effort gitu, butuh biaya, datang ke lokasi pakai kamera. Terus kita ngambilnya dengan sembarangan, sebenarnya melanggar undang-undang hak cipta tuh. Cuma memang di kita nih penegakan undang-undang hak cipta ini agak kurang maksimal ya. Karena orang dibiarkan ngambil. Dan deliknya aduan ya. Iya, deliknya aduan gitu. Jadi sebenarnya akhirnya jadi kebablasan akhirnya. Akhirnya orang bebasnya karena merasa tuh nggak apa-apa ngambil ya udah, pada ngambil aja. Kalau di proses hukum juga ribet gitu ya. Panjang urusannya. Panjang. Perusahaan media juga akhirnya menyiapkan waktu untuk satu, nanti muncul satu lagi, jadi banyak banget. Kerjaannya cuma ngurusin pengadilan tiap hari. Pengadilan bolak-balik. Jadi ya harus pemerintah mesti turun tangan sebenarnya, ini agak berbahaya juga nih. Oke. Jadi informasi video yang beredar bahwa Prabowo minta maaf atas kelangkaan LPG 3 kilo, kita nyatakan hoax ya. Oke. Karena video yang ditampilkan bukan video permintaan maaf, apalagi terkait dengan LPG, tapi video pada saat Prabowo menghadiri perayaan Natal Nasional Desember tanggal 20 kemarin. 28 Desember ya. Di Senayan, Jakarta. Jadi nggak ada urusannya sama LPG 3 kilo. Terakhir, Bang Asnil, ini terkait di dunia musik.
Tapi bukan soal Agnes Monica lawan Ahmad Dhani ya yang lagi rame sekarang. Atau Kenan Nasution versus Vidi Aldiano. Ini terkait dengan sempat heboh juga nih, anak saya juga sempat nanya, kita ke Bandung yuk nonton Sheila on Seven dan juga Bernardia. Kita tahu Bernardia ini penyanyi wanita yang lagi naik daun sekarang, anak-anak Gen Z ya. Ya. Lagunya apa nih? Saya bukan Gen Z, Bang. Aduh. Coba Lagunya workout. Lagunya kayak lagu orang ngantuk gitu loh. Lagunya tuh aduh pokoknya Tuh kan. Emang itu ya? Oh, gitu ya? Untungnya dunia masih berputar. Oh, iya. Pas ya, udah cocok ya. Saya nggak hafal. Atau ini saya sempat dengerin, nah apa sih Bernardia ini kok ngetop banget gitu. Ternyata apa ya? Lagu perempuan yang kayaknya aduh cinta banget sama laki-laki gitu. Dan jangan sampai ditinggalin, aduh lemah banget sih. Cuman memang ini yang disukai memang. Dan tiba-tiba Bernardia konser sama Sheila on Seven bareng di Bandung. Waduh, itu udah dijamin membeludak itu. Gen Z saya Gen ketemu Z dengan sama milenial. Dan banyak Gen Z yang suka sama Duta juga Duta kan Sheila on juga, Seven kan, oke. karena dianggap seorang ayah yang sopan, santun, sederhana, baik gitu. Jadi rame lah gitu. Benar. Anak-anak zaman sekarang tuh kan seneng yang kayak gini-gini nih. Ini kok bisa beredar infonya? Ya, mulanya itu ketemu di salah satu Instagram namanya sound_fest.id. Kemarin masih ada tuh. Pagi ini udah dihapus. Nah, pagi tadi Bang dihapus. Oke. sound_fest.id. Itu muncul di situ bahwasannya informasinya kurang lebih adalah akan ada konser Sheila dengan Bernardia di lapangan di Cornerstone Auditorium Bandung di kawasan Pascal 23 Bandung. Iya. Nah, sontak, wah ini siap-siap nih April ke Bandung. Nah, orang-orang pada nanya, mention tuh, teruntungnya fans klubnya Sheila di Bandung itu cukup solid ya. Jadi mereka langsung tracking informasinya, bahkan menghubungi manajemen dari Sheila on Seven. Sheila on Seven. Dan terkonfirmasi oleh mereka bahwasannya itu adalah hoax. Barulah ramai. Mereka kemudian mengcounter isu tersebut bahwasannya itu tidak benar. Nah, kenapa ini di-counter lebih awal? Karena kasihan Bang, karena memang pertama pasti harga tiketnya mahal. Ya. Dan dampaknya cukup besar, apalagi belakangan ini banyak sekali penipuan tentang konser kan. Baik itu penipuan transfer, mereka udah transfer tapi tiketnya nggak ada. Ini berani loh dia nyantumin sponsor-sponsor segala. Iya, ada sponsornya juga. Dan ini bikin heboh di beberapa grup-grup Ya. penggemar ya, dan itu sampai kemudian manajemennya mengkonfirmasi ke fans club, dan fans club kemudian menghubungi beberapa media di Bandung untuk segera menginformasikan ini. Ini kalau kita buka di X ya ini ya? Atau Ini di Instagram. Instagramnya Sebelumnya isinya apa? Belum ada, dia belum sampai ke menjual tiket. Oke. Tapi saya khawatirnya ada yang mend-DM dia. Oke, ada yang mend-DM, follow up, silakan gitu, dikasih nomor rekening. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya. Nah, makanya hari ini pagi tadi udah nggak ada, syukurlah gitu ya. Udah di take down ya? Di take down. Mereka menghapus kayaknya. Mereka menghapus akunnya. Oh, dia sendiri yang menghapus ya? Ya ini memang modus-modus yang berbahaya sebenarnya, karena kadang kan anak Gen Z tuh pokoknya ada pengen daftar takut kehabisan. Benar. Kan kita ketahui bahwa kalau konser Sheila on Seven tuh berburu-buru. Jadi kalau nggak buru-buru bisa tiket habis. Nah, memanfaatkan keterburuan itu akhirnya dikhawatirkan banyak orang yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Dan ini soundfest.id kayaknya baru juga dibikin sama dia ya. Jadi kalau tapi di sininya nggak ada kontak segala macam ya? Nggak ada. Cuma kasih info biasa aja ya. Jadi takutnya ada yang japri, mesen tiket dan lain-lain. Oh sudah pakai Just Tip, wah Just Tip transfer duitnya. Waduh. Ya. Dan gini teman-teman, biasanya kalau ada grup musik mau konser, dia bikin press conference dulu. Ya.
dia bikin press conference secara resmi. Setelah itu baru diumumkan cara beli tiketnya, promonya segala macam. Jadi kalau tiba-tiba ada akun yang mengumumkan adanya informasi segala macam, Anda cek dulu akunnya. Kalau ternyata dia baru dibuat, kemudian baru satu post yang dia upload, maka wajib diragukan. Jadi jangan karena kita takut kehabisan tiket akhirnya kita lupa bahwa ini akun bukan akun resmi, karena banyak orang yang tertipu gara-gara tiket. Memang konsernya ada, Nil, tapi yang jual tiket juga ada yang bodong. Akhirnya dia beli yang harga murah, begitu di sana tiketnya palsu. Udah itu banyak kejadian. Pakai just tip segala macam. Jadi beli tiket di gerai resmi. Di gerai resmi aja. Biasanya mereka kerjasama dengan startup penjualan tiket. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba Anda suruh beli tiket harganya murah, miring, Anda beli, bisa jadi pas di sana tiketnya palsu. Hari gini nih, Bapak Ibu, orang bisa melakukan apa saja gitu untuk kalau untuk ketemu fans, untuk lihat fans itu mereka mau ngeluarin duit segala macam. Dan kalau bikin tiket palsu mah gampang sekarang. Sekarang gampang, bisa dibikin sendiri di rumah. Makin canggih, udah ada fotokopi warna, Anda bisa desain, simple sebenarnya sekarang. Jadi harap berhati-hati. Dia bisa ngeprint 50 aja dia bisa. Ngeprint tiket 50 biji yang sama dengan tiket aslinya. Asli itu bisa. Gitu, bisa. Karena kertasnya bisa beli di mana-mana. Simple itu. Oke ya. Ini apa akunnya? Akunnya Soundfest. Oh iya, itu ya. Tapi orang yang bikin nggak ketahuan ya. .id nggak tahu. Tapi ini untungnya akun sudah dihapus. Jadi tidak benar ada konser April 2025 di. Dan akun ini bio-nya juga nggak jelas ya. Nggak jelas. Iya, nggak mungkin habis Lebaran dia. Ini kayaknya nyari duit buat Lebaran. Oke. Informasi yang beredar adanya konser bareng antara Sheila on 7 dan penyanyi favorit Asnil. Sorry, websitenya masih ada nih. Oh, masih ada websitenya. Coba kita buka. Wah, ngeri. Tuh ada konfirmasi tuh. Coba kita cek. Ini websitenya soundfest.id masih ada. Dahsyat. Segera lakukan pembayaran via transfer BNI atas nama Rina Rismawati, nomor rekening sekian. Wih, bahaya loh ini. Nama lengkap, nomor WhatsApp, ID KTP. Waduh. Bisa. Oke. Ini ada nomor teleponnya, kita telepon ya, Nil ya. Ya, coba. Ini ada telepon nih. Jadi 089. kita telepon nomor telepon dari soundfest.id yang menggelar konser Sheila dan Benardi yang ternyata tidak benar, tapi dia websitenya masih ada nih. Atas nama siapa tadi? Ririn ya? Rina Rismawati. Ada nomor rekening di bank apa itu, Nil? BNI. Bank BNI. Ada nomor KTP, nama lengkap, nomor WhatsApp, email kita diminta, dan ada nomor kontaknya. Kita telepon ya, 08 berapa, Nil? 897 0897 864 9084 9084. Coba kita telepon ya. Kita pakai suara. Nomor yang kamu tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. This number is temporarily out of service. Nomor yang kamu tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Nih harga tiketnya 250. Sold out. Dibilangnya sold out. Oh, bilang sold out. Ya, jadi nomornya di 089786490084 tadi sudah kita kontak, tidak bisa dihubungi. Dia ngasih alamatnya di Ruko Pascal Hyper Square, Pasir Kaliki, Kebon Jeruk, Andir, Bandung City, West Java. Pasir Kaliki itu di mana nih? Di Bandung. Iya, di Bandung ya. Iya sih. Bukan, maksudnya dekat Mitra Sehat atau dekat mana gitu. Pasir Kaliki. Bisa kita datangin pakai Google Map. Oke, ini kita lagi ngecek pakai Google Map ya. Pasir Kaliki nih. Ini malah yang ada di sini. Ruko Aneka sewa apa sih? Seluler. Aneka seluler. Ini ruko jelek banget nih. Iya.
Ini Jalan Raya Pasir Kaliki bener kan? Iya benar. Nomor 25 bener. Nomor 25 benar. Yang mana nih? Oh? Ya ini nomor 25 ini. Oh, ini bukan, ini ruko lama juga. Oh, ada warung ya. Ada warung. Warung barang harian, bukan Warung-warung ini, warung Pak Kelontong ya, kayak kayak Maduraan. warung Madura ya, ciki-cikian segala macam ya. Depannya bengkel. Wah. Agak nggak meyakinkan sih jalanannya ya Iya. untuk jual tiket Sheila on Seven dan Bernardia ya. Oke deh, kita udah fix bahwa informasi konser Bernardia dan Sheila on Seven yang beredar di media sosial yang dikeluarkan oleh soundfest.id kita nyatakan hoax ya. Oke. Jadi hati-hati, websitenya masih ada. Dia juga menyantumkan nomor telepon, minta data diri Anda dan juga minta transfer rekening atas nama Rina. Rina siapa tuh tadi ya? Rina. Atas nama Rina di Bank BNI. Harap Anda berhati-hati ya. Rina Rismawati. Rina Rismawati ya. Oke. Baik Bang Asnil. Terima kasih ada banyak. nih, Instagramnya masih ada nih. Soundfest 1 kiriman doang. Pengikutnya 4.000 nih. 4.000. Soundfest.id. Masih ada loh. Cornerstone Auditorium Banding. Pihak auditoriumnya udah membantah. Ya. Ini penipuan, ini bahaya ini. Serius ini. Baik, Bang Asil, thank you Oke, waktunya. Sama-sama Bang. Semoga bermanfaat Terima kasih buat pendengar semua. Seperti biasa, hati-hati dalam mendapatkan informasi. Jangan hanya viral, karena tidak semua yang viral itu adalah fakta. Anda sebaiknya konfirmasi, cek di website atau cek di media mainstream yang Anda percaya, atau Anda bisa bertanya kepada kami di 0812 111 1046 karena kita punya tim pemeriksa fakta viral tapi hoax yang dipimpin oleh Bang Asnil Bambani Amri. Bang Asnil, thank you. Terima kasih Bang Gaib. Teman-teman, sampai lagi. jumpa di viral tapi hoax minggu depan.